hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mengajak kita membahas tentang kepemimpinan perempuan di dalam gereja. Walaupun kita tahu pada masa sekarang ada modernisasi, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ada orang-orang dengan konsep kebangkitan rohani, kebangkitan terhadap pengajaran Alkitab. Mereka punya ajaran yang bukannya lebih baik, malah berbeda dengan pandangan-pandangan dalam perkembangan zaman itu. Nah, salah satunya adalah tentang kepemimpinan perempuan di dalam gereja. Nah, saya mau katakan tadi ada kebangkitan. Sebab apa? Sebab ada gereja-gereja sekarang yang mulai mengajarkan, menerapkan bahwa perempuan dilarang mengajar, dilarang menjadi pemimpin di dalam gereja. Jadi mereka boleh mengajar, mereka boleh memimpin, tetapi untuk skala-skala yang lebih kecil. Tetapi untuk pucuk kepemimpinan, untuk pengajaran bagi seluruh jemaat, mereka sangat dilarang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar Alkitab melarang perempuan untuk menjadi pemimpin di dalam gereja atau mengajar? Nah, ini ayatnya yang sering menjadi pembahasan, ada di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya, ada konteks-konteks sebelumnya, ada ayat-ayat setelahnya nanti. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini kira-kira ayat yang sering menjadi dasar bagi gereja-gereja tertentu untuk melarang perempuan mengajar atau menjadi pemimpin di dalam gereja. Tentang tafsiran ini mereka juga punya sanggahan-sanggahan, tafsiran-tafsiran, argumen-argumen yang cukup luar biasa. Ya, sepertinya saya dapat di dalam artikel di sini, mereka membantah semua pernyataan-pernyataan yang mengizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Mereka berkata misalnya bahwa memang Alkitab sungguh-sungguh mengatakan dilarang menjadi pengajar, dilarang menjadi pemimpin dalam gereja. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Jadi mereka tafsirkan secara literal, secara langsung ayat ini. Lalu kemudian disebut di sini, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Nah, ini dasar untuk mengatakan bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin. Nah, memang saya temukan juga ada kebenaran bahwa karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi Adam itu laki-laki, barulah Hawa. Jadi yang menjadi pemimpin haruslah kaum Adam, haruslah kaum laki-laki. Disebutkan lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Memang benar-benar dikatakan bahwa Adam itu yang pertama. Lalu kemudian perempuan itu punya potensi yang sangat besar untuk tergoda sehingga ia tidak layak menjadi pemimpin. Lalu saya temukan juga di dalam 1 Timotius pasal 3 disebut di situ tentang pemimpin jemaat, ya, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Salah satunya disebut di situ suami dari satu istri. Lalu seorang kepala keluarga yang baik. Jadi suami dari seorang istri, dia harus seorang suami, seorang laki-laki yang sudah menikah. Ini kira-kira ayat-ayatnya. Dan mereka punya argumen untuk membantah semua ayat-ayat yang mengizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin di dalam gereja. Jadi saya menyaksikan ada beberapa gereja, ya. Jadi di gereja itu perempuan tidak boleh memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin, mereka punya argumen-argumen. Misalnya dalam buku yang tulis oleh David Purnomo dengan judul Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Kontemporer, dia mengatakan bahwa ayat ini ada hubungannya dengan perempuan-perempuan yang kaya pada waktu itu, lalu mencoba untuk mengatur-ngatur, mencoba untuk mengajar, karena Timotius ini memang masih muda. Ya, di dalam pasal 4 ayat 12 disebut dia masih muda. Dan di dalam pasal-pasal sebelumnya disebut bahwa Timotius ini menjadi pemimpin di dalam gereja itu. Lalu ada perempuan karena kaya, karena banyak uang, karena perhiasan-perhiasan mereka yang luar biasa, mereka mencoba. Ada satu orang perempuan yang dimaksud disebut sebagai Boshi,
mencoba untuk mengatur Timotius. Oleh karena itulah Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius. Lalu kemudian dikemukakan bahwa sebenarnya ada perempuan-perempuan di dalam Alkitab yang menjadi pemimpin. Misalnya Deborah, ada Hulda, ada Hana. Deborah adalah seorang hakim yang memerintah orang Israel dalam Hakim-Hakim 4 pasal 4 ayat 5. Ya, ada banyak, ada Priscilla, ada Hana, ada Hulda, ada Febe, ada Eudio dan Sintike yang menjadi pengajar dan bahkan mereka juga memimpin. Tetapi oleh mereka yang menolak, mereka juga punya pandangan argumentasi untuk membantah pernyataan-pernyataan itu. Yang mereka berkata misalnya seperti di sini dikatakan begini, Deborah itu hanya satu dari sekian hakim yang ada di Israel. Jadi bukan secara umum. Kalau misalnya Maryam itu dia tidak memimpin, tetapi dia hanya punya pengaruh karena dia adalah saudara Musa dan saudara Harun. Dan banyak argumen-argumen yang disampaikan oleh mereka untuk menunjukkan bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin. Dan yang paling terakhir saya bacakan di sini, disebutkan di sini, pria dipanggil untuk menjadi teladan dalam kepemimpinan rohani, dalam hidup dan kata-kata mereka. Perempuan diberi peranan yang otoritasnya lebih rendah. Perempuan didorong untuk mengajar sesama perempuan. Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Alkitab juga tidak melarang perempuan mengajar anak-anak. Satu-satunya aktivitas yang dibatasi hanyalah mengajar atau memiliki otoritas rohani atas pria. Jadi ini alasannya, karena di dalam ayat yang dimaksud mengajar atau memerintah itu di dalam bahasa aslinya itu berarti memberikan instruksi dan mengungguli laki-laki dalam hal otoritas. Nah, itu kira-kira alasannya. Sehingga di kesimpulannya begini, secara logis larangan ini hanya membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta atau pengkhotbah. Jadi mereka melarang perempuan menjadi pendeta atau pengkhotbah. Jadi di gereja ini tidak ada pendeta perempuan, tidak ada pengkhotbah perempuan. Jadi hanya laki-laki. Sama sekali tidak berarti perempuan kurang penting, tapi justru memberi peluang kepada kaum perempuan berfokus kepada pelayanan yang lebih sesuai dengan karunia Allah. Akan tetapi ada pandangannya lain yang lebih modern mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan dalam hal kepemimpinan atau dalam hal pengajaran. Ayat ini berhubungan dengan konteks sejarah pada masa itu, bahwa ada perempuan yang mencoba-coba mengungguli, meremehkan, dan mengajarin Timotius, memberikan instruksi kepada Timotius untuk melakukan apa yang diinginkan oleh seorang perempuan ini. Ini menurut tafsiran yang dikemukakan oleh Purnomo tadi, ya. Purnomo buku ini diterbitkan oleh Saad. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau memang perempuan tidak diizinkan menjadi pemimpin, maka itu akan bertentangan dengan kepemimpinan perempuan di dalam Alkitab. Seperti Deborah, ada Hulda. Hulda adalah seorang nabiah di Yerusalem, ya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-14. Hana adalah seorang nabiah yang beribadah dengan setia di bait Allah. Jadi ini alasan-alasan argumen yang dianggap bahwa di dalam Alkitab sendiri pun perempuan diizinkan menjadi pemimpin. Nah, ketika saya mencoba memahami apa yang dikemukakan di dalam salah satu website, bahwa perempuan memang dilarang mengungguli otoritas atas laki-laki. Nah, saya hampir percaya juga. Saya kira ini benar. Apalagi disebutkan seorang suami menjadi pemimpin, seorang suami yang baik. Itu berarti laki-laki. Tetapi sebelum saya mengambil keputusan final, kita coba pelajari kata-kata dan konteks-konteks yang berhubungan dengan pernyataan dalam ayat ini. Kalau kita lihat latar belakangnya, dan nanti lebih tegas kita lihat berdasarkan telaah analisa dari bahasa aslinya, kita lihat latar belakangnya di situ dalam pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Hendaklah ia, ini satu orang ya,
ini satu orang. Iya, saya lihat di dalam bahasa Yunani pun satu orang. Ya. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Berkali-kali diulang di sini disebutkan ia, ya, ia. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama, di situ disebutkan, di situ ada orang-orang tertentu, ya, yang mencoba mengajarkan ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Dia peringatkan supaya orang-orang ini janganlah mengajar di dalam gereja. Maka sangat mungkin bahwa memang benar ada perempuan-perempuan yang disebutkan dalam tafsiran itu, bahwa ada satu perempuan yang memang berlaku mewah-mewah. Disebutkan di situ berdandan dengan berlebihan, memakai perhiasan yang mahal-mahal. Perempuan ini yang dimaksud karena dia memang satu orang mencoba untuk mengatur-ngatur Timotius, mengatur-ngatur suami mereka juga. Bisa juga ditafsirkan seperti itu. Maka ini pun bisa menjadi alasan untuk membantah bahwa mereka tidak diizinkan dengan cara seperti itu. Maka disebutkan tentang Adam dan Hawa. Perempuan yang seperti itu tidak layak. Itu maksudnya. Itu berdasarkan konteksnya. Kita mulai menemukan bahwa ini ayat tidak membicarakan tentang melarang perempuan menjadi pemimpin bagi banyak orang. Ayat ini secara khusus untuk perempuan, satu orang perempuan, ya. Di dalam ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Kata itu untuk satu orang, ya, di dalam bahasa aslinya. Dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Ada dua kemungkinan, laki-laki yang dewasa atau suami, bisa ditafsirkan seperti itu. Lalu kemudian lagi dilanjutkan dengan bagian terakhir, yaitu hendaklah ia berdiam diri. Ia di sini satu orang loh. Jadi memang saya pikir ada benarnya bahwa ada perempuan pada masa itu dengan dandanannya yang berlebihan, dengan kemewahan, kekayaan yang miliki, mengatur-atur Timotius. Mencoba mengaturnya, ya. Dalam bahasa Yunaninya di situ didaskein. Didaskein itu dari kata didasko, itu mengajar, dan bisa diartikan juga memberikan instruksi. Lalu kemudian memerintah itu diambil dari kata kerja Yunani autentein, dari kata autenteo yang berarti have total authority, dominer over, artinya mendominasi, ya, atau mengambil otoritas yang berlebihan ke atas seorang laki-laki. Ini yang tidak boleh, dan ini perempuan yang dimaksud inilah yang dilarang. Maka di ayat terakhir disebut ia harus berdiam diri. Jadi ini sekali lagi tidak membicarakan tentang pelarangan perempuan mengajar atau menjadi pemimpin. Kalau mengajar, berarti mengajar orang banyak dong. Memimpin banyak orang. Sementara yang dipimpin di sini hanya satu orang. Itu sangat mungkin pada Timotius. Sementara yang diatur-atur, yang dimaksudkan dilarang mengatur-ngatur laki-laki, hanya satu orang, ya. Jadi coba perhatikan, ya, analisa bahasa Yunaninya. Kata didaskein dengan kata dasarnya didasko itu merupakan kata kerja infinitif present aktif. Lalu kemudian epiterto itu merupakan kata kerja indikatif present aktif orang pertama tunggal. Jadi orang pertama tunggal, bukan jamak. Jadi hanya berlaku untuk satu orang. Sangat mungkin ini Timotius. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin di dalam gereja. Justru di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan pendapat saya? Saya berpandangan bahwa Alkitab tidak pernah melarang perempuan mengajar atau memimpin. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12
itu tidak membicarakan tentang melarang perempuan menjadi pemimpin. Itu adalah ayat yang melarang seorang perempuan yang mencoba-coba mengatur-ngatur hamba Tuhan, mengatur-ngatur pria yang sedang memimpin pada masa itu. Perempuan tidak dilarang untuk menjadi pemimpin, juga tidak dilarang untuk mengajar di dalam gereja. Nah, yang saya mau soroti, Bapak Ibu, mungkin banyak sekali perempuan dalam sebuah gereja yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Sebenarnya dalam gereja itu ada perempuan-perempuan yang punya potensi untuk mengajar. Ada perempuan-perempuan yang punya karunia bakat yang hebat luar biasa untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mana itu bisa membangun gereja secara luar biasa. Ada perempuan-perempuan yang punya potensi untuk menjadi pemimpin, punya potensi untuk memiliki pengaruh, mempengaruhi banyak orang, dan memberikan potensi yang membangun bagi satu gereja. Tetapi sayang, mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengajar, untuk menjadi pemimpin. Ini yang sangat disesalkan. Ini yang sangat disayangkan. Mereka punya potensi. Perempuan-perempuan ini punya potensi di dalam gereja itu. Tetapi mereka dilarang untuk menjadi pemimpin. Mereka dilarang untuk menjadi pengajar. Mereka dilarang memimpin. Mereka dilarang mengajar. Hanya karena masalah penafsiran terhadap Alkitab. Terlalu sayang. Saya pribadi mengatakan bahwa kalau ada perempuan yang sebenarnya punya potensi untuk mengajar, untuk memimpin, kalau ditawarkan di tempat lain, silakan. Kalau mau keluar dari gereja itu, silakan saja. Sayang potensimu. Ya, hai perempuan-perempuan yang punya potensi. Potensimu tidak terpakai. Oke, kalau misalnya dipakai untuk mengajar sesama perempuan, mengajar anak-anak, mungkin bisa tersalurkan. Mungkin juga ada yang tidak bisa tersalurkan. Saya setuju kalau misalnya harus keluar, harus menerima tawaran pelayanan dari tempat lain. Baik Bapak Ibu, di atas semuanya itu, seorang perempuan menjalankan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, melayani, mengajar, memimpin, itu semua diizinkan oleh Tuhan. Baiklah kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kita memuliakan Dia selamanya. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan